Apa cara kerjanya robot trading ini? Robot trading itu kan ibaratnya satu sistem ya, Mhm. artificial intelligence ya, yang disusun. Tapi kalau di saham sendiri, kita biasanya tuh nggak disebut robot, tapi Mhm. kalau saya nyebutnya auto order, atau kalau Oke. di Panin Sekuritas conditional order. Jadi Mhm. kita tuh fokusnya bikin setup sendiri, Mhm. lalu jadi sistemnya cuma ngebantuin reminder kita. Kita mau Oh. ordernya apa nih, trigger buy-nya apa. Mhm. Ketika triggernya buy muncul, kasih sinyal ke kita, kita beli, kita jual. Mhm. Kalau di saham itu Oke. robotnya mungkin seperti itu. Tapi kalau di luar-luar, Mhm. ada beberapa kemarin instrumen keuangan yang komoditas, minyak atau apa kayak Mhm. gitu, ada tuh yang kasih sinyal begitu juga jual beli. Nah Oke. itu lebih resiko sih sebenarnya. Kalau di saham sih sebenarnya sebatas backup aja, bantuin kita kasih sinyal ya. Oke, jadi reminder ya, dan itu semuanya Nah, namanya otomasi. Jadi otomatis gitu ketika ada sinyal beli, kemudian ada notifikasinya gitu ya kurang lebih ya Mbak Vivi. Nah kalau di ya, pasar saham global sendiri ini marak digunakan nggak sih sebetulnya robot trading? ada sih beberapa fund gede ada yang pakai juga ya, tapi Mhm. kebanyakan sih yang sepengetahuan saya nggak semuanya pakai ya, Hmm. kebanyakan masih manual ya. Mhm. Karena kan kecuali mungkin kalau yang udah terbiasa pakai, terus mereka udah proven pakainya udah tahu, terus bisa konsisten pakainya ngikut rule-nya. Karena kan itu kan basic dari robot trading tuh rule-nya kan sama semua, setup-nya Mhm. sama semua. Padahal kan pergerakan setiap saham nggak bisa diperlakukan sama kan. Iya. Nah, jadi tergantung juga yang pakainya. Ini saham bisa nggak kalau pakai rule yang ini kan? Kadang-kadang setup-nya sama ke saham A bisa jalan, bener naik Oke. gitu ibaratnya ya. Tapi ke saham B, saham C enggak. Nah itu Mhm. enggak. Sepertinya masih perlu analisa dari manusia sendiri. Mhm. Enggak bisa full robot gitu. Tetap kitanya mesti ngerti Oke. juga. Kalau menurut saya itu ya. Iya, jadi itu ada salah satu kekurangannya gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri kan Nah, kayaknya masih banyak yang nggak familiar ya dengan fasilitas robot trading ini. Makanya tadi hasil surveinya juga hampir 90% nih yang belum pernah menggunakan robot trading. Sebetulnya dari otoritas bursa sendiri, apakah sudah ada aturan tersendiri gitu ya? Gimana sih seputar penggunaan robot trading ini, sikap dari otoritas bursa? sepengetahuan saya belum ada ya. Cuman kan kalau sekuritas bikinnya bukan orang suka bilang robot, padahal kan auto order. Nah itu mungkin boleh sama otoritas. Jadi setiap hari kita pasang order, nanti tiap hari diperbaharuin masih dipasang nggak. Nah itu Oke. legal sebenarnya secara aturan boleh. Jadi Mm-mm. kita kan kadang-kadang nggak bisa lihat tuh Mbak layar seharian gitu. Mm-mm. Nah gitu sinyal buy muncul, sinyal sell muncul kan kita takutnya kelewat gitu karena kita ada Iya. kesibukan lain. Mm-mm. Nah, dengan adanya ini auto order yang biasa orang mungkin robot itu yaitu bantuin kita kasih notif nih harganya udah nyampe atau mungkin kita udah pasang sehari sebelumnya langsung match karena syarat kita terpenuhi biasanya kayak gitu. Mhm, oke. Nah, kalau dari Panin Sekuritas sendiri, sejauh ini seperti apa melihat, minat investornya? Apakah sudah banyak yang menggunakan fasilitas robot trading ini atau gimana? Kalau di kita sendiri sebenarnya dalam jumlah persentase yang kenal saham juga kan belum terlalu banyak ya Mbak. Mhm. Mhm. Gimana mau pakai robot gitu ibaratnya kan. Oke. Nah, Jadi kalau di masih saya sendiri, di kita heeh. sendiri ya, Heeh. yang beberapa nasabah yang memang pakai online trading full dan terus mereka nggak bisa liatin layar seharian itu ya, dia ada yang pakai itu fasilitas kita disebutnya conditional order. Jadi biasa dia bikin screener nih, misalnya beberapa macam saham yang dia suka, yang dia sesuai kriteria dia. Mhm. Lalu dia pasang setup buy ketika harga menyentuh level sekian dan volume kejadian sekian. Nah Mhm. itu dipasang. Kalau misalnya jual udah punya barang, takut kelewat kan kadang-kadang ya kalau nggak Mhm. liatin terus kan dia Iya. kemana-kemana kan nggak standby terus pasang. Nanti kalau udah nyampe kriterianya nyampe langsung match udah beres gitu orderannya nggak diulang lagi. Biasa di kita Oke. pakainya begitu. Menurut, Mbak, Vivi sendiri, benar nggak sih kayak gini, kelebihannya salah satunya adalah tidak emosional dan itu sangat membantu kita, Mbak? Benar itu kan jadi lepas nggak ada fear dan greed ya Mhm. kalau pakai robot trading ya. Mhm. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa serakah. Jadi kita kalau bikin plan
ada strategi, ya kita pasti otomatis bisa lebih patuh kalau kita bisa ngurangin rasa takut sama serakah itu kan. Kadang-kadang ya kita kalau udah lagi ke bawah suka lupa kan, ngejar-ngejar yang atas tuh, euforia, FOMO. Padahal secara alam nalar kita kalau lagi sadar kita tuh nggak akan berani beli, tapi tuh robot mungkin bisa ngebantu kita beli kan. Beli ketika ada sini, tapi kalau nggak muncul ya nggak beli gitu kan. Nah, jual ketika kalau kita mau cut loss nih, kita udah pasang di robot, di auto order kalau kita sebutnya ya. Nah, itu ngebantu kita kalau udah mau diputusin ya putusin aja udah itu saham. Jadi kita nggak ada ngarep nanti siapa tahu mantul. Nah, kayak gitu. Nah, itu sih bikin kita lebih disiplin ya, lebih patuh sama aturan yang kita bikin. Kalau robot yang sifatnya auto order kayak gitu ya, bantuin sebenarnya. Iya, jadi buat yang masih belajar untuk disiplin dengan trading plan bisa nih jadi salah satu solusinya gitu ya. Pakai aja mungkin dulu robot trading supaya ngelihat nih seberapa sadisnya sini robot kalau misalnya menjalankan trading plan tadi ya, kalau mau cut loss dan sebagainya. Nah, ini ada juga katanya manfaat lainnya adalah menangkap peluang lebih cepat. Apakah memang secepat itu atau sebetulnya bisa juga kalau kita analisisnya tepat lebih cepat nih daripada robot trading ini, Mbak Vivi? Nih, kadang-kadang manusia ya tetap emosi ya, Mbak. Kalau robot kan, kalau auto order kan bisa nyentuh harga sekian, beli langsung kita kan. Nah, kalau kita mungkin lihat layar kejadian, secara psikologi kita kepengaruh. Siapa tahu nanti ada turunan, saya nawar lebih murah gitu kan. Kalau nggak nanti udah ke atas, baru screen kita harga acuan kita nyampe, kita telat beli, ngejar ke atas kan. Nah, kalau kita udah pasang auto order, ya udah di setup pertama kena, ya udah di situ minimal ya ngurangin waktu kita, inilah bikin kita lebih santai. Jadi ngurangin kesibukan kita, ibaratnya ngirit waktu sih Mbak, kalau menurut saya ya. Itu ya salah satu benefit lainnya, hemat waktu, efisien waktu. Nah, yang ini multitasking, maksudnya nih bisa nggak sih si robot trading ini bekerja untuk beberapa saham atau bagaimana Mbak? Bisa, misalnya kita mau setup beli berapa macam bisa, terus di harga berapa bisa, terus sekaligus pasang jual juga bisa. Oke. Gitu. Oke, jadi kita kan nggak perlu ngeliatin semua gitu ya. Iya. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, misalnya gitu ya, kalau pakai robot trading untuk transaksi saham, apakah bisa juga kita jalankan transaksinya secara manual gitu? Jadi mix gitu Mbak, yang satu mungkin di set untuk robot trading aja gitu, tapi kita kadang juga kalau lihat mungkin harganya bagus nih, nggak sesuai dengan yang kita set, kemudian kita masih bisa melakukan transaksi secara manual atau gimana? Bisa, kan biasa gini, misalnya nih ya, saya nunggu BCA di level support 7.300 ya. Ini nyebut nama saham bukan stop pick ya, cuma contoh soal misalnya. Karena kita kan nggak bisa liatin seharian gitu saham kapan nyampe BCA nih 7.300 gitu kan. Nah, saya pasang tuh di conditional order kalau di Pani namanya ya. Jadi saya bikin screener kalau sahamnya BCA nyampe harga sekian, saya order beli di harga sekian sejumlah berapa lot. Nah, nanti kalau harga sahamnya nyampe di 7.300, itu langsung match. Nah, tapi misalnya kalau di harga 7.300-nya saya antepin, karena saya memang niat pengen beli 7.300, tapi menurut saya ini harga 7.400 sekarang cukup menarik, saya pengen beli, ya nggak apa-apa beli juga. Tapi kalau misalnya kita cuma mau 7.400, tapi 7.300-nya saya nggak mau, itunya dibatalin, jangan sampai nanti ordernya double gitu, 7.400 dapat, 7.300 dapat gitu. Jadi ya itu kan reminder ya, langsung di hit kalau udah nyampe ya, karena kita kan nggak seharian gitu liatin, kan kita ada kesibukan lain kan gitu ya Mbak, bantuin kita gitu ibarat.